Selamat hari Minggu dan salam sehat buat saudara-saudara sekalian dimanapun Anda berada. Hari ini Minggu tanggal 21 Mei tahun 2023. Mari kita dengarkan firman Tuhan yang diperuntukkan untuk hari Minggu ini, tertulis dalam 2 Samuel pasal 22 ayat yang pertama hingga yang ketujuh. Saya bacakan untuk kita semua. Daud mengatakan perkataan nyanyian ini kepada Tuhan pada waktu Tuhan telah melepaskan dia dari cengkeraman semua musuhnya dan dari cengkeraman Saul. Ia berkata, "Ya Tuhan, bukit batuku, kubu pertahananku dan penyelamatku, Allahku, gunung batuku, tempat aku berlindung, perisaiku, tanduk keselamatanku, kota bentengku, tempat pelarianku, juru selamatku. Engkau menyelamatkan aku dari kekerasan. Terpujilah Tuhan, seruku, maka aku pun selamat daripada musuhku. Sesungguhnya gelora-gelora maut telah mengelilingi aku, banjir-banjir jahanam telah menimpa aku, tali-tali dunia orang mati telah membelit aku, perangkap-perangkap maut terpasang di depanku. Ketika aku dalam kesesakan, aku berseru kepada Tuhan, kepada Allahku, aku berseru dan ia mendengar suaraku dari baitnya. Teriakku minta tolong masuk ke telinganya." Sampai di situ peruntukan firman Tuhan untuk kita pada kesempatan ini. Saudaraku yang terkasih, hidup ini tidak lepas dari pergumulan. Tidak ada yang lepas dari pergumulan kita semua di sini. Keadaan dan situasi yang berubah-ubah menimbulkan pengalaman hidup dan pengalaman yang berbeda-beda juga. Seperti hari, minggu, dan bulan berjalan dengan keadaan yang berbeda di dalamnya, demikian juga pengalaman hidup kita silih berganti, senang dan susah, sedih dan ketawa. Tubuh ini sakit tetapi juga karena disakiti oleh orang lain. Sakit karena memang tubuh kita nggak sehat, tapi juga sakit karena kita disakiti orang lain, dibenci orang lain. Kita dipuji masyarakat, tetapi ada juga yang risih dan yang membenci. Hal seperti itulah yang dialami oleh Daud, sehingga dia menuliskan pengalamannya, menuliskan pertolongan Tuhan yang dia terima dalam nas yang kita dengar barusan. Mari kita lihat apa yang dialami oleh Daud. Yang pertama, Tuhan melalui Nabi Samuel mengurapi Daud sebagai raja. Bukan melakukan kudeta, tetapi karena Saul melakukan penjarahan harta milik raja dan warga Amalek, dia melanggar firman Tuhan. Oleh karena itu, Allah melalui Samuel mengurapi Daud sebagai calon pengganti Saul. Yang kedua, sesudah Daud mengalahkan Goliat, musuh yang sangat ditakuti Israel, tentara, raja, warga dan lain-lain, rakyat turun ke jalan dan menari-nari menyambut Daud, dan massa itu berseru. Saul mengalahkan beribu-ribu musuh, tetapi Daud mengalahkan berlaksa-laksa musuh. 1 Samuel 18 ayat yang ke-7. Mendengar nyanyian itu, Raja Saul marah, risih, dan mulai membenci dan mau membunuh Daud. Merasa saingan. Seseorang yang dipuji orang lain harus dilenyapkan dan dibunuh. Yang ketiga, begitu kuat daya tarik untuk menjadi raja, berkuasa dan dihormati warga, Absalom, anak kandung dari Raja Daud, mau mengkudeta kerajaan bapaknya, kerajaan Daud, sehingga Daud menyelamatkan diri
dari Yerusalem. Anak mau melakukan kudeta, ingin berkuasa. Rasa hormat kepada ayah, rasa hormat kepada orang tua hilang, didominasi rasa haus kuasa. Dan akhirnya Absalom mati terbunuh. Bacalah 2 Samuel pasal 18. Yang keempat, pengalaman Daud. Raja Daud jatuh dalam godaan birahi. Mau memiliki perempuan cantik yang namanya Batseba, istri dari seseorang panglima perang, istri dari Uria, untuk mengelabui suami dan warga rakyat yang ada di sekitarnya. Uria disuruh masuk ke medan perang menghadapi musuh berat dan kuat, dan Uria mati dalam perang tersebut, dan jadilah Batseba menjadi istri Daud. Saudaraku, apakah Allah melihat? Melihat. Dan oleh karena itu dia menyuruh Nabi Nathan, dan Daud menyelesai perbuatannya. Dari perjuangan dan pergumulan peperangan saat dipuji dan dimusuhi orang, jatuh ke dalam dosa, Raja Daud mengakui kasih, penyertaan, perlindungan Tuhan akan dirinya. Jadi pengalaman-pengalaman itu membuat suatu pengalaman rohani, penilaian akan dirinya, dan pengenalan akan kuasa Tuhan. Dan itulah membuat Daud menyampaikan lagu pujian sebagaimana kita dengar dalam nas tadi. Saudaraku yang kekasih, Daud menyampaikan pujian, pengakuan dan doa kepada Tuhan, dan itulah menjadi masukan bagi kita. Minggu hari ini disebut Minggu Exaudi, artinya seruan pemazmur kepada Tuhan. Dia berseru, dengarlah Tuhan seruanku, pergumulan hidupku yang kusampaikan. Alamat seruannya hanya Tuhan sendiri, bukan manusia. Tuhan yang berkuasa dan penuh kasih setia, sebagaimana dalam Mazmur 27 ayat yang ke-7 berkata. Dari pengakuan itu muncul topik khotbah hari ini. Tuhan mendengar suara umatnya. Tuhan mendengar suara Anda, suara saya, suara umatnya. Suara yang disampaikan melalui doa, lagu, pujian, dan dari hati yang tulus dan ikhlas. Topik khotbah ini memberi dorongan dan penguatan hidup bagi kita. Tuhan mendengar dan melakukan yang terbaik kepada setiap orang yang datang padanya. Karena itu, saudaraku yang terkasih, datanglah pada Tuhan melalui doa, pujian, dan kesaksian. Dialah yang berkuasa dan pemelihara hidup kita. Dari seluruh uraian pengalaman Daud tadi, kita dapat membuat beberapa kesimpulan. Yang pertama, Tuhan Allah pelindung yang aman bagi semua orang percaya. Saya ulangi, Tuhan Allah pelindung yang aman bagi semua orang percaya. Ayat yang pertama hingga yang keempat melukiskan benteng pertahanan. Berulang-ulang dikatakan, engkaulah benteng pertahananku, engkaulah bukit batuku, di mana aku merasa aman. Demikian Mazmur dari Daud ini. Ya Tuhan, engkaulah bukit batuku, benteng pertahananku, tanduk keselamatanku. Benteng yang dibangun di atas bukit batu yang tinggi, dikelilingi kanal yang dialiri air yang dalam, dan jembatan yang bisa diangkat dan diturunkan kembali. Di lahan seputar benteng itu, warga berkebun, bertani, memelihara ternak domba mereka. Warga merasa aman karena ditugaskan penjaga siang dan malam
menjaga keamanan mereka. Saudaraku, Allah benteng pertahanan mengingatkan kita akan lagu yang dikarang oleh pendeta Dr. Martin Luther. Semasa dia menghadapi pimpinan gereja dan raja-raja setempat, pada satu sidang Martin Luther berkata, mempertahankan tesisnya, dan dia berkata, "Here I stand." Di sini saya berdiri. Artinya di sini saya mempertahankan ajaran yang saya ajarkan, keyakinan yang saya pegang. Here I stand. Saya tidak akan goyah. Saya tidak akan berubah dari ajaran ini. Begitu Martin Luther berkata. Dan dari Kidung Jemaat nomor 250A atau buku ND 117, kita mendengarkan syair yang dituliskan demikian. Allahmu benteng yang teguh, perisai dan senjata. Betapapun sengsaramu, pertolongannya nyata. Si jahat yang geram berniatkan menang, ngeri kuasanya dan tipu dayanya, di bumi tak berdaya. Jehovah debatata partano batuata. Allahmu benteng yang teguh, perisai dan senjata. Itu lagu karangan Martin Luther tatkala dia menghadapi musuhnya, tanda kutip, penguasa juga. Dia menyatakan bahwa Tuhanlah benteng pertahananku. Aku berdiri di sini, saya tidak takut. Saudaraku, nyanyian tadi mengajak kita untuk datang kepada Tuhan. Kita diajak untuk datang kepada Tuhan karena Dialah benteng pertahanan dan pelindung kita. Pesan yang berikut, pesan kedua berbunyi demikian. Hidup ini selalu menghadapi pergumulan. Saya ulangi, hidup ini selalu mengalami pergumulan. Sebagaimana pada awal renungan tadi dikatakan, kalau hari berganti tanggal 1, 2 seterusnya, hari Senin sampai Minggu dan seterusnya, demikian juga pengalaman hidup kita silih berganti. Ayat 5 hingga yang ke-10 menggambarkan ancaman dan pergumulan. Ancaman dan pergumulan. Gelora raut telah mengelilingi aku. Tali dunia orang mati mengelilingi aku. Dan kesesakan menghadang aku. Namun kepada Tuhan aku berseru. Dan Ia mendengar seruanku. Setiap kita mengalami persoalan, setiap kita menghadapi urusan dan tantangan yang berbeda-beda, orang percaya itu harus datang kepada Tuhan. Karena orang percaya walaupun dia mengalami pencobaan, tetapi Tuhan Yesus tidak mau orang-orang yang mengasihi dia berada dalam pergumulan. Yang utama dan terutama ialah mari kita hadapi, kita atasi persoalan kita, jangan dikalahkan oleh keadaan tersebut. Kita adalah pemenang. We are the champion. Yesus kawan yang sejati bagi kita yang lemah. Tiap hal boleh dibawa dalam doa padanya. Oh, betapa kita susah dan percuma berlelah bila kurang pasrah diri dalam doa padanya. Demikian Joseph Scriven menulis syair itu kepada ibunya karena dia jauh, dia tinggal di Kanada sedang ibunya di kota Dublin di Irlandia. Ibunya sudah sakit-sakitan dan dia sesungguhnya meminta Joseph Scriven datang sebelum dia meninggal dunia ini. Tetapi Joseph berkata, jangan sedih, jangan takut, Tuhan beserta kita. Oh, betapa besar cinta kasih Tuhan Yesus itu. Jangan sedih, hadapi keadaan ini. Demikian Joseph Scriven.
Dan juga itulah pesan untuk kita pada kesempatan kali ini. Kalau Anda mau menyanyikan itu, bukalah Kidung Jemaat 453. Saudaraku, sampai di sini pertemuan kita saat ini. Tuhan memberkati kita semua. Anda sehat, aku pun juga sehat, dan kita ketemu lagi minggu depan. Amin. Mari kita berdoa. Terima kasih Bapa di sorga. Engkaulah benteng pertahanan kami. Hidup ini silih berganti dengan pengalaman-pengalaman yang ada di dalamnya. Susah, senang, sakit, sehat, gagal dan berhasil. Ada orang yang membenci bahkan memusuhi kami karena kami orang yang beriman pada Tuhan. Kuatkanlah kami sebagaimana Daud dalam pengalaman hidupnya. Mampukan kami juga untuk menjaga diri kami seboleh-bolehnya supaya kami jangan jatuh ke dalam dosa. Terima kasih Bapa di sorga, sebagaimana Engkau menolong Daud, menyelamatkan Daud. Kami yakin dan percaya kami juga demikian halnya dalam perjalanan hidup ini, hari ini, besok, sampai tahun-tahun ke depan. Terpujilah nama-Mu Tuhan di dalam Kristus Yesus. Anugerah dari Tuhan kita Yesus Kristus dan kasih setia Allah Bapa serta persekutuan dari Roh Kudus bersama dengan saudara-saudara sekalian. Amin.